Hello everyone, my name is Bidal Mikaela Dharmayani. I, as a representative of Group 9, will introduce about graphic design. Oke, yang pertama adalah pentingnya desain grafis dalam pendidikan. Desain grafis adalah kunci untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Dalam pendidikan, desain grafis membantu membuat materi pembelajaran lebih visual dan interaktif, sehingga siswa lebih cepat memahami konsep yang sulit dengan desain yang kreatif. Oke, pada bab ini kita akan membahas tentang tips dan praktek terkait dengan desain. Yang pertama yaitu perencanaan. Di sini kita akan merencanakan bagaimana sih kita membuat kerangka desain dan alur cerita dalam kerangka desain kita. Nah, dalam step selanjutnya yaitu step kedua itu pengurangan kekacauan, seperti kita mengurangi mana gambar yang tidak pantas atau yang tidak selayaknya berada di situ, dan mengurangi beberapa kata yang dapat membuat pembaca merasa pesan kita tidak tersampaikan dan tidak terlihat seperti nyata, ataupun desain kita itu tidak tersampaikan kepada si penerima tersebut. Nah, di sini juga penting yaitu step ketiga. Step ketiga itu kita memilih kontras, yaitu bagaimana sih kita memadukan antara latar belakang dan warna font yang sesuai, yang dapat diterima dan dicerna oleh otak atau pemikiran sang pelihat desain kita. Untuk step keempat yaitu pemilihan warna. Pada pemilihan warna kita sangat picky atau sangat terlalu pilih-pilih bagaimana kita menempatkan warna tersebut hingga cocok dalam lingkungan yang mau kita sampaikan dan desain apa yang kita sampaikan. Yang kelima yaitu hierarki visual. Nah, di sini kita akan mengurutkan kepentingan atau yang mana sih yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dan diperhatikan terlebih dahulu dari segala aspek-aspek tadi, seperti itu. Dan di sini kita akan membuat tingkatan-tingkatan atau step-step kinerja yang harus diperhatikan dulu atau dikerjakan secara konsisten dan cara teliti, seperti itu. How does this theory or principle apply to instructional message design? Nah, yang pertama yakni ada mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pembelajaran. Nah, jadi yang pertama ini kayak kebutuhan pembelajaran tiap individu dan pelajar itu pasti beda-beda kan. Kalau misal mau memperkenalkan prinsip ini kepada anak-anak, misal anak SD itu pasti membutuhkan pendekatan kayak seperti, ayo anak, siapa yang bisa menjelaskan ini, siapa yang bisa menjawab, nanti mungkin bakal dikasih reward seperti pendekatan yang seperti itu. Yang kedua yakni menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tiap pembelajaran pasti memiliki tujuan. Juga tiap materi pada pembelajaran tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, tujuan dari materi kita ini yakni bertujuan untuk mengenalkan materi itu sendiri, yakni mengenalkan pembelajaran desain instruksional. Nah, yang ketiga yakni mengembangkan solusi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dengan cara memfasilitasi pembelajaran tersebut dan juga memahami tiap individu pelajar tersebut. Nah, pastinya ketika ingin mencapai suatu tujuan pembelajaran pasti harus ada solusi yang benar-benar kompleks untuk agar suatu tujuan pada pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, tergantung pada diri kita sendiri dan juga para pelajar itu efektif atau tidaknya prinsip yang kita terapkan itu semua tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing dan kebutuhan belajar dan juga sang pelajar juga. Seperti itu. Oke, pada saat ini kita akan membahas mengenai the strength and limitation about learned graphic design. Pastinya dalam graphic designer ini memiliki unsur-unsur yang mengikat satu sama lain. Nah, di slide ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari unsur-unsur ini. Yang pertama yaitu plan. Plan pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan plan sendiri yaitu untuk mengetahui planning dari pembuatan desain grafis dan menghindari sebuah kekacauan, sehingga para desainer mengetahui apa saja sih tahap-tahap yang akan mereka kerjakan dan kekacauan tersebut akan minim terjadi. Dan kekurangan dari plan ini sendiri yaitu membuat desainer bergantung pada plan yang telah dibuat, sehingga membuat kesulitan memunculkan idenya di tengah-tengah tahap pengeditan.
Yang kedua yaitu kontras. Kontras juga memiliki kelebihan dan kekurangan pada saat diterapkan pada graphic design. Kelebihannya sendiri yaitu untuk menciptakan sebuah desain dengan ketertarikan visual, penekanan, makna, perbandingan, kepentingan, dan emosi, sehingga audiens mudah sekali menangkap apa sih makna dari graphic design yang telah dibuat ini. Sedangkan kontras juga memiliki kekurangan, yaitu jika tidak menerapkan sebuah kontras, maka kemungkinan audiens kurang bisa menangkap desain pesan yang disampaikan oleh para desainer. Yang ketiga yaitu design with owner's mind. Design with owner's mind ini yaitu desain dengan mempertimbangkan peserta didik. Di sini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu membantu peserta didik memulai proyek dalam sebuah pembelajaran dan membantu sistem pembelajaran atau LMS. Dan kekurangannya yaitu jika desainer ini tidak menerapkan design with owner's mind atau tidak mempertimbangkan sebuah peserta didik, course atau mata pelajaran yang dibuat akan tidak relevan dan akan membuat peserta didik menjadi tidak menarik dalam sebuah pembelajaran. Dan yang keempat ini yaitu reduce culture. Pastinya ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika reduce culture ini diterapkan pada desain grafis ini memiliki kelebihan, yaitu akan mengurangi beban kognitif para audiens, sehingga audiens ini tidak perlu membagi perhatiannya antara membaca dan menganalisis informasi pada desain grafis yang telah dibuat. Serta, jika desainer ini tidak menerapkan reduce culture ini, maka desain grafis akan kurang efektif dan terjadi sebuah tumpang tindih informasi, sehingga audiens merasa kebingungan apa sih makna yang telah disampaikan pada para desainer ini. Masih di poin yang sama, yaitu mengenai strength and limitation about learn graphic design. Nah, pada poin ini ya kita akan membahas kekurangan dan kelebihan pada poin typeface and font. Nah, tentunya typeface and font ini memiliki kelebihan. Apa sih kelebihannya? Nah, kelebihannya apabila para desainer mempelajari poin ini, unsur ini, maka hal itu akan memperkuat konten dan menjadi alat bantu mereka dalam penulisan desain, sehingga para audiens akan terbantu dengan pemilihan fonts. Nah, sedangkan apabila desainer tidak mempelajari unsur-unsur ini dalam desain grafis, maka dikhawatirkan para audiens itu sulit memahami pesan dalam desain grafis yang para desainer buat karena pemilihan fontnya yang kurang tepat. Pada poin kedua yaitu mengenai graphic space and choosing the right image. Nah, tentunya pada poin ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu untuk membantu desainer untuk menyampaikan emosi atau pesan visual, karena dengan memilih gambar maka itu sudah mencerminkan milih gambar yang sesuai, maka itu sudah mencerminkan isi atau pesan yang akan mereka sampaikan. Sedangkan apabila para desainer tidak mempelajari tentang unsur ini, maka dikhawatirkan desain yang mereka buat itu akan terlihat kosong atau kurang menarik, yang akan mempengaruhi persepsi audiens dan akan menambah beban kognitif audiens. Yang selanjutnya yaitu pada poin ketiga, yaitu mengenai colors. Nah, pada poin ini sangat penting dipelajari oleh para desainer karena ini mengenai warna yang tentunya sangat penting untuk desain mereka, karena colors ini mampu menarik perhatian, meningkatkan keterlibatan dan meningkatkan pembelajaran pada desain mereka, sehingga audiens tentunya sangat terbantu apabila para desainer memilih warna yang kombinasinya harmonis. Sedangkan apabila para desainer memilih kombinasi warna yang tidak harmonis, maka itu akan membingungkan pengguna dan membuat desain mereka terlihat tidak profesional dan membuat para audiens juga merasa kebingungan dengan desain yang para desainer buat. Selanjutnya yaitu pada poin terakhir pada materi ini, yaitu mengenai Fueling Graphic Creativity. Tentunya Fueling Graphic Creativity ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama yaitu memupuk kreativitas dan mendapatkan inspirasi dari berbagai sumber yang dicari para desainer, sehingga para desainer tentunya sangat terbantu oleh aplikasi-aplikasi seperti Photoshop, Illustrator, atau apapun itu. Namun tentunya itu juga memiliki kekurangan. Kenapa sih itu bisa menjadikan kekurangan? Karena para desainer yang belum mengenal perangkat lunak seperti Photoshop, Illustrator itu harus mempelajarinya lagi dan harus membutuhkan dedikasi ekstra karena sering terasa rumit, juga sering
terkadang sudah ada template, sehingga itu akan mempengaruhi atau membatasi kreativitas para desainer, sehingga mereka tidak bisa lebih luaskan hasil kreativitas mereka. Mungkin itu saja materi yang bisa saya dan teman saya sampaikan mengenai materi Strength and Limitation about Learn Graphic Design. Apabila teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan di kolom komentar, karena mengingat ini adalah materi terakhir dari kelompok kita, yaitu kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.